Akhi ukhti fillah rahimani Allah wa iyyakum. Ada satu kaidah besar disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengambil berkaitan dari ayat Al-Quran, Qul inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Katakan sesungguhnya pendengaran Anda melalui alat yang namanya telinga, penglihatan Anda melalui alat yang namanya mata, dan hati Anda semua akan dimintain pertanggungjawaban oleh Allah. Ibnu Qayyim mengambil pelajaran dari sini bahwa Allah memulai penyebutan di sini dengan mendengar, kemudian melihat, kemudian hati. Hati itu yang menggerakkan semuanya. Artinya, suplai hati itu, informasi yang ada di dalam hati itu dari mana? Sedangkan akal seseorang itu ada di dalam hati. Ya. Dari mana sumber informasi-informasi, atau kalau bahasa umumnya memori itu dari mana sumbernya datangnya? Hah? Allah memulai dari mana? Mendengar, kemudian dari mana? Melihat, kemudian yang terakhir Allah sebutkan apa? Hati. Berarti apa yang tersimpan di hati seseorang, dan itu adalah memorinya dia, dan itulah akalnya dia di sana. Berarti sumbernya dari mana? Apa yang didengar dan apa yang dilihat. Perhatikan itu. Jadi sumber memori seseorang itu adalah apa yang didengar dan apa yang dilihat. Oke, berikutnya. Kalau gitu, anak-anak ini apa yang mereka dengar? Dan apa yang mereka lihat? Pertanyaan kedua, dari mana sumber suara? Dan dari mana sumber gerakan-gerakan itu ada? Siapa yang paling dekat dengan dia dan siapa yang paling intens pada diri anak-anak ini, sehingga suara-suara, kata-kata, kosakata, kalimat itu yang banyak terekam di hatinya dia, dan gerakan-gerakan itu yang banyak terekam di hatinya dia. Dari mana? Tentu yang paling sering interaksi dengan dia. Siapa yang paling sering interaksi dengan dia? Siapa? Orang tua. Kalau di pesantren, siapa yang paling sering interaksi dengan dia? Ustadznya. Ini konsep ini sama antara rumah tangga, sekolahan, dengan pesantren. Siapa yang paling sering interaksi? Faham sampai sini? Oke. Mereka para ulama salaf bilang, apakah para sahabat itu unggul dari semua umat Rasulullah SAW karena banyaknya sholat? Banyaknya sedekah, puasa? Tidak. Bisa jadi kalian lebih banyak sholatnya, puasanya, zakatnya. Tapi mereka unggul karena apa? Memori yang terekam di dalam hati mereka, yang melahirkan iman. Dari mana memori mereka yang terekam itu, yang melahirkan iman yang luar biasa? Dari telinga mereka, mata mereka. Telinga mereka mendengar langsung dari siapa? Rasul SAW. Mata mereka melihat langsung ke siapa? Siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang menjadikan mereka itu mulia, yang gak bisa ditandingi oleh siapapun. Jadi siapa yang paling intens
didengar, dilihat oleh anak, itulah memori dia. Anak gunung akan berbeda dengan anak kota. Anak pesisir akan berbeda dengan anak hutan. Anak pesisir, pernah saya ada kegiatan dakwah di tengah pulau di Kalimantan. Dari darat ke pulau itu kira-kira ada 2 jam perjalanan lewat pakai speedboat. 2 jam lebih pakai speedboat ya. 2-3 jam pakai speedboat. Kalau pakai kapal biasa 2 kali lipat, 6-7 jam. Ketika saya sampai di pulau itu, anak-anak kecil yang mungkin usia STK sama SD kelas 1-an gitu. Mereka ketika saya datang menghampiri anak semua mereka. Yang melihat orang asing, rumah mereka di atas pohon semua. Perkampungan mereka itu di atas pohon. Kayak kampung tapi di atas pohon semua. Luar biasa, cukup indah sekali. Yang menarik di situ ketika saya datang, anak-anak usia segitu, TK, SD, kelas 1, kelas 2, menghampiri saya semua anak-anak ini. Saya ngobrol sama mereka. Yang menarik, mereka itu spontan mengatakan kepada saya, waktu itu saya ingat sudah gelap, ya malam. Mereka bilang, Pak Ustadz, kepengen apa? Masya Allah nih anak, lihat ya. Pak Ustadz kepengen apa? Saya bercanda, saya nggak serius. Saya bilang, Ustadz pengen makan udang besok, enak kali kalau makan udang. Saya bilang itu, saya bercanda. Sontak mereka yang gede bilang, dia yang paling gede mungkin kelas 3-4. Dia bilang kalau gitu, itu sih gampang Pak Ustadz, biarkan dia yang nyelam. Dia nunjuk anak ukuran kecil, mungkin TK apa kelas 1 SD. Saya bilang, kamu mau nyelam? Iya. Berapa kedalamannya? Nggak tahu, saya akan selam ke dalam. Pakai alat apa? Nggak ada alat-alatan. Saya akan selam aja. Bengong saya. Wah, kata jemaah. Jadi apa yang ada pada diri seseorang itu dipengaruhi dengan apa yang dia lihat dan dipengaruhi dengan apa yang dia dengar. Nah, itu hal yang tidak bisa dipungkiri. Nah, contoh lain, saya pulang dari umroh waktu itu. Di sebelah saya ada bapak sama anak yang wajahnya mirip. Jadi ayahnya ini, anaknya ini mirip, ayahnya plek sudah. Bulat, wajahnya hitam, khas orang desa, sudah mohon maaf, khas orang desa lah. Hidungnya pesek, begitu ya, itu asli orang desa. Hitam gitu. Pakai gamis putih, gamisnya gamis ala Saudi. Dalam hati kecil saya, belagu banget nih orang gitu ya. Dalam hati kecil saya. Dodo persis sebelah saya. Pramugari datang, dia ngomong bahasa Arab dengan orang Betawi bilang cengkok, tahu cengkok. Dengan tenggorokan yang asli Arab. Saya langsung nengok kepala saya. Asli Arab tenggorokannya. Nengok saya. Langsung saya samperin dia. Saya tegur ya, Assalamualaikum. Salam, ngomong bahasa. Salamnya aja enak banget gitu denger gitu. Saya bilang, saya berdua sama ayahnya mana. Saya bilang, saya minta maaf. Anak gak kenal ente, kok bisa ente minta maaf, katanya anaknya. Tapi ayahnya paham. Ayahnya langsung ngomong, ente bukan orang pertama, ente orang yang kesekian ribu, katanya dia. Ayahnya langsung paham. Saya bilang, ya ente gak usah ngomong, anak sudah paham maksud ente, kata ayahnya. Saya bilang, kok bisa seperti ini? Wajah ente ini wajah orang desa. Tapi tenggorokan ente orang Arab. Dia jawab, saya anak Walid min Sukabumi. Ngomong Sukabumi gak bisa. Tapi wajahnya asli Jawa. Pertanyaan saya, kok bisa? Sundanya hilang. Tapi wajahnya
masih tetap. Keluarga saya, paman saya, bibi saya di Sukabumi, di desa semua. Tapi gak bisa ngomong Indonesia. Kok bisa jamaah? Pengaruhnya apa? Sama? Contoh ketiga, ada teman di Jakarta pengen anaknya bahasa Arabnya lancar. Akhirnya dimasukin TK di sekolah Saudi, Akademia Saudia di daerah Polonia. Sekolah punya Arab Saudi, punya kedutaan. Dimasukkan di situ TK. Sampai 2 tahun lulus TK, bahasa Arabnya mantap. Sudah guru-gurunya orang Arab. Bahasa Arabnya fasih banget, luar biasa. Bangganya tuh abahnya, Ustaz, anak-anak bahasa Arabnya luar biasa. Di rumah itu kadang ngomong Arab sama anak gak paham, anak diemin aja deh katanya dia. Kata bapaknya, anak gak ngerti Ustaz, ngomong Arabnya enak banget katanya dia. Lulus TK. Liburan lulus TK, bapaknya, kakeknya nih anak tinggal di Pamekasan. Telepon lah, liburan ya, iya udah cucu anak bawa ke sini ke Pamekasan. Dibawalah ke Pamekasan liburan 2 bulan. Pulang dari Pamekasan 2 bulan, bahasa Arab 2 tahun hilang dengan Madura 2 bulan. Oh, telepon anak nangis, ya Ustadz, anak capek-capeknya kolain mahal-mahal, hilang dalam 2 bulan bahasa Arabnya. Pulang bahasa Madura. Gimana? Itulah namanya dahsyatnya apa? Pendengaran dan penglihatan. Itulah pendidikan sebetulnya aslinya jemaah. Itu pendidikan asli sudah. Itu memori, nggak bisa Anda menuntut. Yang tadi itu Anda nuntut anak begini, tapi tidak sesuai dengan apa yang dilihat dan tidak sesuai dengan apa yang didengar. Berat. Makanya pendidikan pesantren atau turunannya full day itu menjadi solusi untuk menyelamatkan pendengaran dan penglihatan dia, untuk melahirkan memori. Kalau nggak berat itu lepas. Ketika Abu Hurairah ditanya oleh murid-muridnya kalangan tabi'in, ya Abu Hurairah, alimna salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Hurairah, ajarkan kepada kami salatnya Rasulullah SAW. Maaf, Anas bin Malik. Ya Anas, alimna salata Rasulillah SAW. Ajarkan ke kami salatnya Rasul SAW. Anas bin Malik ditanya. Anas bin Malik bilang apa? Kamu pergi ke Abu Hurairah. Abu Hurairah yang lebih tahu. Pergilah mereka. Ya Abu Hurairah, alimna salata Rasulillah SAW. Ajarkan ke kita bagaimana salatnya Rasul SAW. Abu Hurairah bilang, kebalik, Anas bin Malik yang lama sama Nabi SAW. 2 sahabat. Anas bin Malik mengatakan, khadamtu Rasulullah SAW 10 sinin. Saya jadi pembantunya Rasulullah SAW 10 tahun di rumahnya. Abu Hurairah 3 tahun bersama Rasulullah SAW. Anas bin Malik bilang, 10 tahun saya mendampingi Rasulullah SAW. Di mana? Di dalam rumahnya. Fa wallahi ma qala li lima fa'alta wa kaifa fa'alta. Kenapa kamu berbuat begini? Kenapa enggak begini? Kok kamu seperti itu? Saya tidak pernah mendengar kata-kata itu dari Nabi SAW. 10 tahun memori terekam di benaknya Abu Anas bin Malik. Inilah pendidikan jemaah. Ini akar pendidikan. Jadi kesimpulannya, pendidikan itu bukan menuntut.